Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hadi Sutrisno. Saya CGP Angkatan 4 dari SMP Negeri 1 Bangkalan. Oke, pada kali ini saya akan menyajikan tentang refleksi konsep dari budaya positif yang saya pelajari pada modul 1.4. Saya mulai dari pemahaman konsep, yaitu pemahaman konsep yang pertama adalah tentang disiplin dan motivasi. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Nah, motivasi intrinsik ini menurut saya adalah motivasi tertinggi, dimana kalau kita bedah lagi motivasi perilaku manusia itu ada 3. Yang pertama adalah untuk menghindari hukuman, yang kedua untuk mendapat penghargaan, dan yang ketiga adalah memang di dalam dirinya telah mempunyai nilai-nilai yang diyakini. Kemudian konsep yang kedua adalah tentang posisi kontrol. Posisi kontrol menurut saya ini sebagai layaknya anak tangga, di mana anak tangga tertinggi adalah sebagai manajer, kemudian di bawahnya adalah pemantau, di bawahnya lagi adalah teman, pembuat orang merasa bersalah, dan posisi anak tangga terendah adalah penghukum. Nah, kalau kita bedah satu persatu bahwa posisi kontrol sebagai manajer ini kita berkolaborasi dengan murid, di mana kita mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan yang mereka miliki. Kemudian apabila kita berposisi kontrol sebagai pemantau, maka kita selalu mendasari perbuatan nantinya atau menghubungkan apa yang dilakukan murid itu dengan peraturan-peraturan atau konsekuensi. Sedangkan posisi kontrol sebagai teman, kita berupaya mengontrol murid melalui persuasi, layaknya kita sebagai teman dari mereka. Kemudian posisi kontrol yang keempat adalah pembuat orang merasa bersalah, di mana biasanya guru ini menggunakan bahasa yang lebih lembut daripada menghukum, tetapi tetap membuat merasa murid ini tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Sedangkan posisi kontrol yang terendah adalah sebagai penghukum. Nah, kita sebisa mungkin menghindari posisi kontrol ini, karena posisi kontrol ini bisa menggunakan hukuman fisik maupun hukuman verbal. Kemudian konsep selanjutnya adalah 5 kebutuhan dasar murid, di mana 5 kebutuhan dasar ini meliputi adalah bertahan hidup, kemudian yang kedua adalah kasih sayang, yang ketiga penguasaan, yang keempat kebebasan, dan yang terakhir adalah kesenangan. Nah, kebutuhan dasar ini yang biasanya menjadi dasar murid melakukan hal-hal yang ada di dalam kelas. Maka kita sebagai guru harus bisa membaca kebutuhan dasar yang mana yang mendasari seorang murid untuk melakukan sesuatu, bisa juga permasalahan yang dilakukan oleh murid. Kemudian kita menuju konsep segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini dilakukan untuk mengembalikan harga diri murid karena murid misalkan melakukan sebuah kesalahan. Di mana segitiga restitusi ini ada 3 pokok kegiatan yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, di mana biasanya ada beberapa kalimat-kalimat yang bisa kita gunakan, misalkan setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, atau kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kemudian langkah selanjutnya adalah validasi tindakan yang salah, di mana kita mempertanyakan kepada murid mengapa murid tersebut melakukan tindakan yang salah. Misalnya kalimat-kalimat yang bisa kita gunakan adalah kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu, ataukah adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Sedangkan yang ketiga dari segitiga restitusi adalah menanyakan keyakinan, di mana keyakinan ini biasanya kita buat bersama dengan murid.
di dalam kelas, keyakinan ini bersifat lebih umum daripada tata tertib, maka kita kembali mengingatkan pada segitiga restitusi ini bagaimana keyakinan kelas yang telah disepakati, atau bisa menggunakan kalimat kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Nah, menuju ke soal yang kedua, yaitu pengalaman dalam menggunakan konsep-konsep yang sudah tadi dijelaskan dalam kelas maupun sekolah. Saya pernah punya pengalaman bahwa ada beberapa murid itu memang tidak memiliki motivasi belajar di kelas. Ternyata saya bertanya gitu ya, kebutuhan dasar yang diinginkan mereka di kelas sehingga mendasari mereka untuk tidak motivasi belajar adalah ternyata kesenangan. Mereka sebenarnya tidak memiliki passion atau kesenangan belajar di dalam kelas. Usut punya usut, ternyata mereka passionnya lebih ke olahraga. Ternyata setelah kita tahu kesenangan yang diinginkan oleh murid tersebut, kita bisa mensalurkannya melalui ekstrakurikuler. Ternyata karena kesenangan itu mereka bisa berprestasi di bidang ekstrakurikuler olahraga. Kemudian soal selanjutnya adalah pernahkah kita memiliki pengalaman dalam penerapan segitiga restitusi? Itu pernah, yaitu kasusnya adalah ada murid yang tidak mengerjakan tugas sama sekali pada saat pembelajaran jarak jauh, di mana dari beberapa tugas tersebut ada beberapa murid yang memang tidak mengerjakan tugas sama sekali. Kemudian saya coba memposisikan diri menjadi manajer kalau istilahnya sekarang setelah mempelajari modul ini. Kalau sebelum mempelajari modul ini mungkin saya belum tahu kalau itu adalah posisi manajer. Kemudian yang pertama yang saya lakukan adalah menstabilkan identitas. Saya panggil muridnya, saya tanya mengapa kok tidak mengerjakan tugas sama sekali. Itu merupakan sebuah validasi tindakan. Ternyata alasannya memang dia tidak memiliki gadget sehingga selalu ketinggalan info dari PJJ yang di-share melalui gadget masing-masing murid. Kemudian saya bertanya lagi, yaitu tetap menanyakan keyakinan. Kamu tahu kan konsekuensinya apabila kamu tidak mengerjakan tugas, bahwa nanti bisa tidak naik kelas dan sebagainya. Kemudian saya mengingat kembali keyakinan kelas yang sudah dibuat. Mungkin kalau dulu istilahnya adalah kesepakatan kelas yang sudah dibuat bahwa mereka harus disiplin baik hadir dalam PJJ maupun dalam mengerjakan tugas. Nah, ternyata restitusi yang didapat adalah anak tersebut akan mengerjakan tugas-tugas yang telat dilakukan, yaitu secara offline atau luring. Nah, hal ini menjadi pemecah masalah yang terjadi karena anak tersebut tidak memiliki gadget untuk melakukan PJJ. Kemudian soal selanjutnya adalah konsep-konsep lain yang penting dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah. Menurut saya ada sebuah konsep yang mungkin bisa berguna apabila kita pelajari, yaitu adalah the problem solving method atau metode untuk memecahkan masalah. Dimana di sini ada 5 langkah yang bisa kita gunakan untuk memecahkan masalah yang nantinya akan mengacu kepada kedisiplinan baik yang menjadi salah satu budaya positif di sekolah.
Yang pertama adalah define the problem. Jadi kita harus mendefinisikan atau mengetahui masalah yang terjadi. Kemudian yang kedua adalah analyze the cause, yaitu kita harus menganalisis penyebab dari masalah itu timbul. Kemudian langkah ketiga adalah develop the plan. Kita merencanakan rencana-rencana untuk memecahkan masalah tersebut. Kemudian langkah keempat adalah implement and monitor the plan, yaitu mengimplementasikan dan menilai atau mengawasi perkembangan dari implementasi rencana-rencana yang sudah kita susun. Kemudian yang terakhir adalah mengevaluasi the plan atau menilai apakah rencana-rencana yang kita susun untuk memecahkan masalah tersebut itu berhasil atau tidak. Nah, istilahnya dalam pembelajaran misalkan kita refleksi. Nah, mungkin metode problem solving ini bisa kita gunakan untuk memecahkan masalah-masalah yang ada di lingkungan kelas atau sekolah kita. Nah, selanjutnya adalah perubahan paradigma budaya positif di kelas. Ini untuk menjawab soal nomor 4, 6 dan 8, di mana perubahan paradigma ini ada dua menurut saya yang besar yang harus kita lakukan. Adalah yang pertama adalah keyakinan kelas, di mana kita mencoba menerapkan keyakinan kelas yang disusun secara bersama-sama dengan murid dan mengubahnya bukan dalam bentuk tata tertib. Artinya memang keyakinan kelas ini berpihak kepada siswa atau kepada murid, tidak ada paksaan, dan kita buat bersama-sama atau berkolaborasi dengan murid. Kemudian perubahan paradigma budaya positif di kelas yang kedua adalah kita berusaha untuk selalu memposisikan diri menjadi seorang manajer, di mana seorang manajer ini berusaha untuk selalu berkolaborasi dengan murid untuk bertanggung jawab memecahkan masalah yang mereka hadapi, sehingga hal ini tidak menyalahkan murid, menghukum murid, atau juga tidak memberi murid kebebasan yang sebagai teman, tapi memang kita selalu memposisikan diri sebagai manajer sehingga nanti ketemu win-win solution dari sebuah masalah tersebut.